Perkenalkan Pak, nama saya Maila Hermita, bersama teman-teman saya yang lain ingin mewawancari Bapak terkait dampak pemanasan global terhadap pertanian. Lalu komoditas yang ditanam sama Pak Imam ini ada apa? Ada cabai sama jagung. Cabai sama jagung. Mungkin saya bakal tanya satu-satu terkait dampak pemanasan globalnya ke masing-masing komoditas ya Pak. Lalu saya jelasin dikit terkait pemanasan global ini ya Pak. Pemanasan global ini kan adanya kenaikan suhu di lautan kan. Jadi itu juga berdampak sama pertanian terhadap petani gitu. Lalu misalnya dampak pemanasan global yang terjadi di komoditas. Terus untuk dampak negatif terhadap pertanian kan biasanya tuh terjadinya gagal panen sama adanya kekeringan ya Pak. Kalau pemanasan global ini. Tapi kira-kira kalau ke cabai ini dampak pemanasan globalnya gimana Pak? Mungkin bisa diceritain kayak panen cabainya kayak gimana atau dari bentuk cabainya kayak gimana? Musim kemarau. Iya, musim kemarau. Kalau musim kemarau kebanyakan sulit karena keadaan kan nggak ada hujan. Bisa keriting, kendalanya itu. Jadi cabainya tuh keriting dan dari awal. Oh, dari awalnya. Terus kan cuaca panas Mbak. Antisipasinya gimana Pak? Ya disemprot itu pakai herbisida buat biar tidak keriting. Kenal dulu, saya Jasmine Tiffany dari UPN Veteran Jawa Timur. Sini papa saya pengen mewawancarai. Terus untuk komoditas yang ditanam itu apa? Oh, kacang panjang, yo. Kacang panjang sementara ini tengah itu organ, Mbak. Oh, gitu. Terus jadi kan kalau di apa ya namanya di musim sekarang niku kan ada yang namanya pemanasan global gitu. Nah itu kan kalau orang-orang bilang itu dampaknya itu menjadi musim kemarau, kayak dari air laut nanti suhunya naik terus berdampak ke tanaman tuh. Nah itu tuh biasanya kalau dampaknya ke kacang panjang itu begitu. Gak apa-apa Mbak, sing kene lho, daerah kene gak apa-apa. Daerah kene lho. Tapi yo boleh daerah lain sing kene kan banyune barang kan yo untuk yo 5 hari sekali kan entuk banyu sini kene iki. Cara 15 hari dikocor kan bisa lho, gak sampai bulet banyu yang tinggi gak sampai. Mungkin dari bentuk tanamannya Bu, kacangnya itu walaupun kalau sangat terlalu panas. Ya sing tak tandur iki saiki ning ngono ku api. Organ. Terus kalau misalkan kalau kacang panjangnya gagal panen itu antisipasinya solusinya. Umur sekitar 45 kan sinte. Dan 45 elek wis gagal panen, Mbak. Pisan. 45 kan mulai petik 45. Terus kalau misalkan yang kacangnya tadi kuning itu tadi biar bagus lagi itu gak bisa diobat sembarang gak bisa gagal panen misalnya. Itu karena Aisyah Kaila dari UPN. Komoditasnya gimana tadi apa Bu? Mikir ya kan sekarang kan ada di ini kan udah ada pemanasan global ya, yaitu ada kayak kenaikan suhu. Nah itu pasti berdampak kepada petani nih, kayak kegagalan panen dan lain-lain. Nah dampaknya ke kenikir tadi gimana Bu? Nah kalau kenikir itu ya 1 minggu harus dilep, dikasih air gitulah, terus dikasih rabuk 1 bulan dirabuk, terus habis itu ya kan umurnya 1 bulan, nah lais paling 1 bulan 3 hari sudah panen. Tapi itu apa maksudnya karena panas ini ke tanamannya gimana Bu? Kayak tanamannya ya pokoknya harus dilep, kan nggak ada hujan, harus dikasih air, dilep air gitu. Kalau misal nggak dilep nih bakal ya mati ya. Terus kalau misalnya berarti
yang dilakukan ibu ini tuh dilet tadi tuh ya, Ya, buat adanya pemanasan global ini. Ya, biar enggak mati, enggak kering lah. Tapi kalau misalnya kan pemanasan global ini kayak musim kemarau ini kan pasti panjang, berarti tanamannya tuh dilet setiap hari gitu. Enggak, 1 minggu. 1 minggu. Ya kan airnya mahal, kalau gini kan ya jarang lah. Kalau setiap hari ya nanti teman-temannya ya enggak uman. Ya 1 minggu sekali dilet. Itu enggak ada penanganan lain selain dilet lagi. Ya disemprot daun. Disemprot daun. Iya, semprot daun itu biar segar. Pohonnya cepat besar, cepat tumbuh, panjang lah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tria Priya, Iya. Pak, dari Universitas UPN Veteran Jawa Timur. Ya. Nah, di sini saya mau tanya-tanya tentang pemanasan global. Sebelumnya saya mau nanya umur. Di sini kami mau nanya Iya. tentang pemanasan global. Nah, untuk dampak tanaman jagung. Nah, ini ada kayak dampak pemanasan global itu kayak kenaikan suhu atau pas panas atau apa gini. Ya pasti ada efeknya juga kalau kena panasan global itu. Kalau panasnya terlalu tinggi itu otomatis daun jagungnya kan juga layu, jadi mengurangi pertumbuhan gitu. Akhirnya Kalau untuk solusinya biar nggak ini, ya untuk solusinya biar pertumbuhannya itu maksimal, Iya. bisa normal, itu ya dengan pengairan yang cukup gitu. Nama saya Maila Hairunisa dari UPN Veteran Jawa Timur jurusan Agribisnis. Saya mau bertanya ke Bapak terkait sudah berapa tahun Pak menjadi petani padi? Ya sudah 20 tahun lebih. 20 tahun. Ya. Cukup lama ya Pak. Lalu setahu saya kan Pak, pemanasan global itu kenaikan suhu di bumi ya Pak. Jadi panas gitu kemarau. Iya. Nah, kalau dampaknya ke hasil-hasil pertanian biasanya kan kayak gagal panen lah atau menguning gitu komoditasnya. Tapi kalau ke padi ini gimana Pak dampaknya? Dari Kalau pemanasan padi ya banyak penyakit, banyak. kemudian untuk tanah pasir kan daerah di sini kan tanahnya tanah pasir, kurang cocok untuk tanaman padi. Jadi kalau setahun hanya sekali di waktu musim penghujan itu aja. Setelah itu ya kembali lagi ke tanaman jagung, tanaman palawija lainnya. Berarti tanam padi hanya waktu musim penghujan aja Pak? Ya, Oh berarti kalau dampaknya menurut Bapak ke padi ini apa Pak? Pemanasan global ini ya kira-kira? hasilnya kurang maksimal. Hasilnya kurang maksimal. Kurang maksimal. Kalau biasa panen padi berapa ini hasilnya? Pas di musim penghujan itu satu kali. Hasilnya Panen. ya kalau per 100-nya itu tidak sampai 1 ton. Per 100. Jadi per hektarnya ya rata-rata per 100-nya itu kurang lebih 8 kuintal. 8 gitu. 8 kali 7 berarti 56 ya. 56 kuintal berarti Pak? Iya 5 kuintal. Berarti antisipasi buat selama musim penghujan itu ke padi ini emang berarti bergantung sama air hujan aja Pak, irigasinya? Irigasinya teknis di sini. Oh, teknis di sini. Jadi walaupun tidak ada hujan masih ada air. Teriak. Astagfirullahaladzim, teriak. Teriak kok bosok. Kira